Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Elsa Laila, Depi Damayati, Fani Firmansyah, dan Kori Sopiah. Ini kita akan membahas tentang limbah bahan berbahaya dan beracun, atau sering disebut juga B3. Adapun materi yang akan dibahas, yang pertama ada definisi, yaitu pengertian limbah B3. Yang kedua ada sumber dari limbah B3. Yang ketiga ada karakteristik dari limbah B3. Dan yang keempat ada pengelolaan limbah B3. Di sini ada definisi. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun, limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup, manusia, serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut Watts tahun 1997 di dalam Muholiso 2012, limbah B3 didefinisikan sebagai limbah padat atau kombinasi dari limbah padat, disebabkan karena jumlah, konsentrasinya, sifat fisika, kimia maupun yang bersifat infeksi, yang tidak sering dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat pulih, yang substansinya dapat menyebabkan bagi kesehatan manusia atau lingkungan dikarenakan pengolahan yang tidak tepat, baik itu penyimpanan, transport ataupun dalam pembuangannya. Baik, selanjutnya di sini ada sumber dari limbah B3. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 1999 dan PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Sumber limbah B3 yaitu dapat dibagi menjadi yang pertama, yaitu ada sumber tidak spesifik, di mana sumber tidak spesifik ini adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosif, pelarut kerak, dan pengemasan. Contohnya yaitu limbah yang berasal dari pabrik pupuk dan bahan senyawa nitrogen, kemudian dari pabrik pestisida, kemudian ada dari pabrik kilang minyak bumi dan juga pabrik petrokimia. Selanjutnya yaitu ada sumber spesifik, yaitu limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Contohnya yaitu limbah pelarut terhalogenasi, pelarut yang tidak terhalogenasi, asam atau basa yang tidak spesifik lainnya. Kemudian, ada sumber spesifik khusus. Contohnya yaitu ada copper slag dari proses peleburan biji tembaga, kemudian ada slag nikel dari proses peleburan biji nikel, slag timah putih dari proses peleburan timah putih atau SN, slag ipal proses pengelolaan air limbah dari industri pulp. Kemudian yaitu ada dari sumber limbah lainnya. Contohnya dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi, yang tidak ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, maka suatu produk menjadi limbah B3 yang memerlukan pengelolaan limbah B3 lainnya. Contohnya yaitu dari ada barium sianida, karbon disulfida, tembaga sianida, gas fluor, dan endrin. Yang selanjutnya ada karakteristik.
Berdasarkan karakteristiknya, limbah industri dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu limbah cair, limbah padat, dan limbah gas, menurut Darmono tahun 2001. Limbah padat adalah semua limbah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dan binatang yang berbentuk padat, tidak berguna dan tidak dimanfaatkan atau tidak diinginkan, atau dapat didefinisikan sebagai suatu semua massa heterogen yang dibuang dari aktivitas penduduk, komersial, dan industri. Limbah cair adalah buangan dalam bentuk cair hasil aktivitas dan alam, menurut Purwanto tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 menyebutkan limbah cair adalah dari suatu hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Segala jenis limbah yang berwujud cairan berupa air beserta buangan yang tercampur atau tersuspensi maupun terlarut dalam air. Yang selanjutnya limbah gas. Limbah gas merupakan pencemaran udara yang masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara dan atau berubahnya tatanan atau komposisi udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Menurut Kristanto tahun 2002. Yang selanjutnya ada karakteristik lainnya. Menurut Watts tahun 1997 di dalam Mukhlisoh tahun 2012, karakteristik limbah B3 diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama, bersifat mudah terbakar, yaitu limbah yang bersifat likuida dengan titik nyala sama dengan atau di bawah 60 derajat Celcius. Yang kedua, bersifat tidak mudah terbakar, yaitu limbah yang bersifat non-likuida yang terbakar di bawah kondisi normal, dikarenakan adanya gesekan atau perubahan sifat kimia secara spontan yang dapat menimbulkan bahaya. Bersifat korosif, yaitu limbah yang bersifat cair yang memiliki pH 2 atau 12,5 atau cairan yang menyebabkan perkaratan pada besi yang lebih tinggi dari 6,35 mm per tahun. Yang ketiga, bersifat reaktif, yaitu limbah yang tidak stabil dan mengalami perubahan yang besar tanpa adanya pemicu langsung bereaksi dengan air. Limbah ini berpotensi terjadi ledakan apabila bertemu dengan air. Yang terakhir, bersifat beracun, yaitu limbah yang melalui tes toksistik karakteristik leasing prosedur dinyatakan bersifat racun dengan membandingkan konsentrasi liset mengandung 31 senyawa organik dan 8 senyawa anorganik. Jika tes toksistik karakteristik leasing prosedur melebihi konsentrasi tersebut di atas, maka limbah tersebut dinyatakan beracun. Limbah B3 tersebut memiliki sifat beracun dan korosif. Menurut Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagai berikut. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung pencemar bersifat beracun bagi manusia atau lingkungan yang dapat mengakibatkan kematian atau sakit apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, dan mulut. Yang kedua, limbah korosif adalah limbah yang mempunyai sifat menyebabkan iritasi, menyebabkan pengkaratan dan mempunyai pH sama atau kurang dari 2. Untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa. Dampak efek limbah B3 terhadap kesehatan antara lain adalah pernapasan. Hal tersebut dikarenakan konsentrasi uap yang tinggi akan berbahaya jika dihirup. Konsentrasi yang tinggi dapat mengganggu saluran pernapasan, hidung, tenggorokan, dan paru-paru, menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, pusing, kehilangan koordinasi, rasa, dan gangguan saraf lainnya. Paparan dengan konsentrasi akut dapat menyebabkan depresi saraf atau pingsan, koma, atau kematian. Efek limbah B3 juga dapat menyebabkan iritasi pada mata dan kulit. Efek pada kulit dikarenakan limbah B3 menyebabkan dermatis atau
meresap ke dalam kulit dan menimbulkan dampak seperti pada pernapasan. Selain itu, efek kesehatan lainnya yaitu pencernaan dikarenakan konsentrasi limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 pada saluran pencernaan berbahaya jika tertelan, menyebabkan mual, muntah, dan gangguan saraf lainnya. Jika produk tertelan dapat menyebabkan kanker paru-paru dan kematian. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Ini ada pengolahan. Dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001 tentang pengolahan bahan berbahaya dan beracun, menjelaskan bahwa pengolahan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mulai dari reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan B3. Pengolahan ini bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi resiko dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lain. Adapun pengolahan dimulai dari pemeriksaan berkas limbah, mulai dari berat, jenis limbah, hingga pengambilan sampel yang dibawa ke laboratorium untuk mengetahui kandungan dan material limbah, sehingga bisa dipilah untuk masuk menuju proses pengolahan yang tepat. Hasil laboratorium itu menjadi proses penting untuk limbah masuk ke dalam proses selanjutnya, yakni stabilitas, di mana pada proses ini limbah-limbah bekas B3 dikeraskan untuk mematikan bahan berbahaya pada limbah sehingga menjadi steril. Setelah steril, limbah tersebut akan dipindahkan ke tempat penimbunan dengan kedalaman minimal 10 meter dan memiliki tumpukan limbah maksimal setinggi 25 meter dengan kapasitas 100.000 hingga 160.000 ton. Kemudian, pada proses penimbunan ini, limbah akan menghasilkan air lindi sampah. Air lindi sampah dialirkan melalui pipa-pipa yang berada pada tumpukan limbah dan diolah dengan evaporator atau melalui proses uap dengan instalasi pengelolaan air limbah. Setelah diolah, air limbah diperiksa kembali dan disesuaikan dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanannya, sehingga bisa dikembalikan menjadi air tanpa kandungan berbahaya yang ramah lingkungan dan siap dikembalikan ke alam. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.